Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 11 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santa Clara Perawan. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan. Saat ini kami mau duduk tenang mendengarkan sabda-Mu dan belajar melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bukalah hati kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap maksud-Mu hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 10 ayat 12-22. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu, hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh, Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak, seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah
memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Patuh di bumi, setia di surga. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Sejak dulu saya ingin menjadi warga negara yang baik. Kalau bisa, jangan sampai melanggar hukum, apalagi sampai berbuat kriminal. Salah satunya, saya berusaha taat membayar pajak. Tetapi jujur saja, terkadang rasanya nyesek juga. Prosedurnya berbelit-belit, waktunya lama, dan pernah saya merasa seperti mau diajak kong kali kong. Disuruh bayar lebih sedikit kepada negara, sisanya masuk lewat bawah meja untuk si petugas. Waktu itu saya sampai ngomong dengan nada tinggi, "Pak,
saya ini mau bayar, bukan mau nagih, bukan mau nyuap, apalagi korupsi. Masa mau bayar saja sulit seperti ini? Saya mau taat, tetapi kenapa justru dibuat ribet? Nah, bagaimana pendapat Yesus tentang membayar pajak? Yesus diminta bayar pajak bait Allah. Sebetulnya sebagai anak Allah, Yesus tidak wajib membayar. Tetapi Yesus malah bilang kepada Petrus, supaya kita tidak jadi batu sandungan, pergilah memancing, ambil ikan pertama yang tertangkap, buka mulutnya dan ambil uang yang ada di dalam mulutnya itu untuk bayar pajak kita. Yesus tidak ngotot menuntut haknya. Yesus memilih memberi teladan, patuh, dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kalau dipikir-pikir, kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban kepada Tuhan itu beda banget. Kepada pemerintah biasanya kita patuh karena terpaksa. Kalau tidak, ada sanksinya. Sedangkan kepada Tuhan, ketaatan itu lahir dari hati. Tidak ada polisi surga yang akan menilang kita kalau kita malas berdoa. Tetapi kalau kita taat, ada sukacita yang langsung kita rasakan. Misalnya begini, kita memberi sesuatu kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Lalu ketika kita melihat wajahnya cerah, penuh terima kasih ketika ia menerima pemberian kita itu, rasanya hangat sekali di hati kita, dan kita pun langsung menerima upahnya. Upahnya bukan uang, tetapi sukacita yang membuat kita ingin mengulanginya lagi. Itulah ketaatan yang lahir dari kerelaan, bukan keterpaksaan. Bacaan pertama dari kitab Ulangan hari ini mengingatkan kita, takutlah akan Tuhan, hiduplah menurut jalannya. Kasihilah Dia, beribadahlah kepadanya, dan peganglah perintahnya. Jadi, aturan pemerintah itu penting, tetapi aturan Tuhan harus tetap nomor satu. Nah, kalau kedua-duanya sejalan, jalankanlah dengan gembira. Tetapi kalau sampai bertentangan, pilih yang memuliakan Tuhan, sekalipun ada risikonya. Hal seperti ini bukan hanya teori, tetapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat seorang teman yang bekerja di suatu perusahaan besar. Atasannya meminta dia memalsukan laporan supaya terlihat bagus di mata pemegang saham. Memalsukan laporan demi keuntungan pribadi tentulah merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Tetapi kalau teman saya itu menolak, dia bisa kehilangan pekerjaannya. Teman saya ini bergumul dalam doa dan akhirnya memilih jujur meski tahu risikonya besar. Dan benar saja, dia kehilangan posisi itu, memang tidak di PHK, tetapi didemosi ke bagian lain yang jenjang karirnya redup karena bukan bidang kompetensinya. Beberapa bulan kemudian, Tuhan membukakan jalan yang lebih baik. Dia mendapat pekerjaan baru yang lebih sesuai hati nuraninya, mendapat bos yang sealiran, yang menolak kepalsuan. Memilih setia kepada Tuhan memang kadang bikin rugi di mata dunia, tetapi menang di mata Tuhan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, pertanyaannya sekarang, apakah selama ini kita lebih takut melanggar hukum manusia atau lebih takut melanggar perintah Tuhan? Mari kita renungkan. Kalau jawabannya masih belum benar, mari kita perbaiki mulai hari ini. Mari kita patuh kepada negara dan bangsa, tetapi tetap setia kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk selalu menempatkan Engkau di atas segalanya. Beri kami hati yang taat dan setia, bukan karena terpaksa, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Jadikanlah kami warga negara yang baik di bumi, sekaligus warga kerajaan surga yang setia. Kami berharap dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.